Untuk Pak Iqbal mungkin gini Pak, dari tadi sepertinya kita berbicara dalam ranah bagaimana bagaimana kita mengkreasi sesuatu. Gitu ya. Saya tadi belum menangkap bagaimana sesuatu itu bisa kemudian diterima oleh pasar gitu. Kadang menjadi permasalahan adalah sehebat apapun barang yang kita jual, ini saya tadi belum menangkap dari sisi marketingnya. Itu kalau ternyata ketika kita pasarkan dan ternyata itu sesuatu yang sebenarnya sangat diingini oleh konsumen, tapi karena dengan caranya yang salah kaprah mungkin konsumen itu tidak bertemu dengan itu, jadi produknya jadi utang gitu. Dan bisa jadi juga sesuatu yang tadinya tidak dibutuhkan, gitu, seperti Coca-Cola katakanlah secara kegunaan mungkin juga itu tidak terlalu signifikan untuk kita gitu. Tapi ketika dia mengemas dalam iklannya, kita bisa lihat sebenarnya Coca-Cola itu menjadi sesuatu yang sebenarnya seakan-akan menjadi niche gitu, bahkan bisa menjadi sebuah style bagi mereka yang mengkonsumsi hal tersebut gitu. Kan melihat fungsinya tadi lebih banyak berbicara di sisi bagaimana membuat sesuatunya, bagaimana menjadi sesuatunya. Nah, kalau untuk Mas Dudi mungkin saya panggil Mas Dudi, saya sudah meningkatkan. Doni Haryadi ya. Ya, untuk materi sendiri gini ya, memang tadi yang saya katakan di awal, studi kasusnya sangat mengena yang disampaikan oleh yang dibawa oleh Pak Iqbal tadi, yaitu dengan kehadiran Mas Doni ini. Cuman saya akan tertariknya men-switch itu migrasi dari background IT, kemudian harusnya stay on the track gitu ya dengan IT-nya, kalaupun berbicara di sini, tapi menjadi jauh gitu. Saya nggak tahu apakah kedepannya Pak Presiden ini misalnya jadi Muslim Information Technology and Agribusiness. Karena konteksnya kalau yang tadi disampaikan itu agribisnis ya. Ada kambing, ada jadi apa minta hanya tanggal 2 gitu. Jadi minta Muslim Information Technology and Agribusiness. Agribisnis itu tadi tempat cerita saja dengan misalnya itu. Ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Saya nggak tahu apa nanti ke depannya. Saya juga ingin ini ketika step awal Mas Doni berpikir dengan backgroundnya itu tidak terus kemudian mencari sebuah celah bisnis, berbisnis itu tapi tidak yang dengan background IT-nya ya. Mungkin kalau dikemas misalnya apakah mengkira sesuatu seperti Facebook mungkin atau kalau saudara kita ada Pak Bayu itu tetap on the track itu dengan ruangmuslim.com-nya bisa kita ajar hari ini. Itu momentumnya itu sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Itu mungkin dua hal yang ingin saya dapatkan untuk bisa dicari mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini Pak, yang kita sampaikan di forum ini ibaratnya persis seperti yang kita sampaikan di training keluarga. Jadi yang kita berikan bukan knowledge-nya, tapi metodenya. Karena nanti kalau sudah bahas apa yang menarik, apa enggak, bisnisnya menarik, materi kita sangat banyak. Jadi nanti Anda bisa file, seperti yang kita berikan source-nya. Jadi Anda bisa lihat di greyjournal.com, klik menu namanya file. Di menu file ini, Bapak klik masuk menu yang namanya di kelompok kategori entrepreneurship. Ada sekitar 100 versi artikel di sana yang menghandle di masalah teknis. Jadi kita tidak berikan karena kalau kita berikan dalam satu hari tidak keterap hari ini, tetapi and when problem itu timbul. Misalnya contohnya tadi menggagas ide yang mana gitu. Saya masih ingat tulisan yang relevan untuk itu kita perkenalkan namanya 7I. Mulai bagaimana kita memilih ide dari A sampai Z, nanti bisa jalan, jadi saya kasih contoh ya, di 7 itu nanti bisa Anda baca, hanya di file entrepreneur. 7 itu bercerita begini, kapan Anda bisa mempunyai ide cemerlang dan bisa sangat jalan itu melalui prosedur yang kita sebut 7I. Yang pertama adalah information. Jadi Anda mengolah informasi. Itulah mengapa Islam mengajarkan pertama kali yang diajarkan kepada Rasulullah adalah perintah membaca, supaya kita bisa menafsirkan, melihat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah intelijen. Semua perintah itu kita harus tafsirkan. Semua yang kita informasi itu kita olah dengan kecerdasan. Kayak tadi orang melihat sampah tetap sampah, gitu kan? Tetap kita. Kita melihatnya adalah sebagai bahan baku.
Orang di sekitar kompleks saya di pesantren kita di Jonggol, gembok pisang sudah tidak dibuang. Karena sekarang kita beli gembok pisang. Saya berikutnya dan kita akan ajari mereka untuk mengolah menjadi bahan setengah jadi. Gitu. Jadi perlu di proses secara intelijen setelah itu tadi. Gitu ya. Terus ketiga adalah intuisi. Jadi selain intelijen kita ke intuisi. Bisa nggak? Mungkin nggak. Gitu. Misalnya intuisi ini kemampuan untuk mengambil keputusan ketika data belum memadai. Misalnya contohnya, kenapa sih pakai serat pisang ketika kita buat? Bukan misalnya serat waktu itu yang banyak ditawarkan teman-teman serat apa yang di rawa-rawa itu. Seratnya bagus. Kenapa enggak? Saya nggak perlu mencari data bahwa pisang lebih banyak dari enceng gondok, tapi intuisi saya mengatakan pisang pasti lebih mudah dicari daripada enceng gondok. Kan gitu. Jadi nggak usah nyari data gitu, tapi sudah bisa kita lakukan itu. Yang keempat adalah ilham. Fa'al hamaha futuruha wa taqwaha. Artinya kita harus mampu membedakan mana ide ini yang ide kreatif membawa jalan ke takwa, mana yang membawa jalan kemudaratan. Ada pesantren pertama kita, mahasiswa dari Bandung, dari pendidikan UPI Bandung itu, begitu muncul idenya membuat istilahnya kayak di sekitar kampus Mara itu, kayak gift station gitu. Gift station ya, kayak semacam itu, karena penggemar mahasiswa itu katanya. Saya bilang tidak. Sebenarnya apapun saya tidak akan dorong bisnis seperti itu, dia menyalahi. Dia lebih banyak menimbulkan melalaikan dari ini. Artinya kita pakai, meskipun intuisi mengatakan bisnisnya mesti laris kok gitu kan, modalnya berapa ya? Saya bilang tidak. Intuisi. Nah, yang jarang dilakukan oleh teman-teman sampai di sini kadang jalan. Saya yakin Anda punya banyak ide, punya ini, tahu mana ini, tapi yang belum Anda lakukan mungkin yang kelima. Namanya inisiasi. Semua tadi setelah kita diskusikan, kita lihat peluangnya, prosesnya dan lain sebagainya, itu nanti kalau nggak diinisiasi nggak kemana-mana. Gitu. Makanya agama ini adalah agama amali, menekankan amal. Bahkan ilmu yang bermanfaat pun ilmu yang diamalkan. Jadi tidak sebatas wacana. Saya bilang di konsep kita dalam lingkungan pertanian kita katakan ide itu tidak ada harganya sampai ide itu benar-benar diterapkan. Karena Anda semalam bisa punya 10 ide nggak masalah. Namanya ide kan itu gratis kan itu. Inisiasi kan itu. Tapi kalau sudah diterapkan, nah ini diterapkannya lah yang perlu tadi pendampingan, perlu ini karena Anda menurut saya itu. Nah, ketika tadi yang diceritakan oleh Pak Joni tadi, Bapak perlu kita menghadapi ini, Bapak perlu. Ketika itu diterapkan, kita siap menghadapi berbagai benturan demi benturan, problem demi problem. Disitulah kita butuh keenam. Apa keenam itu istiqamah. Jadi kita harus benar-benar mampu. Kayak misalnya visi kita tentang jamur, kita nggak ada masalah banyak masalah jamur gitu. Tapi kita yakin betul, karena ada ayatnya. Kita yakin betul bahwa jamur itu bisa tumbuh dimanapun di Indonesia karena lingkungannya memungkinkan, temperaturnya memadai, kelembabannya memadai. Kita yakin betul jamur menjadi bahan pangan yang sedang berpeluang besar di Indonesia karena tidak harus menyediakan lahan yang luas. Masalah kita atasi satu demi satu. Pak Doni dalam waktu dekat akan membuat banyak sekali umum di dekat di kompleks kita juga. Sekarang kita yakin untuk menggandakan itu. Ya, itu orang. Nah, yang ketujuh yang tidak dimiliki oleh yang lain, apa? Insya Allah. Mengapa ini? Ini sangat penting. Karena apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak terjadi. Sebaliknya, kalau kita lakukan apapun yang diusahakan Allah menghendaki terjadi. Jadi kuncinya justru yang terakhir ini. Istilahnya kalau dalam bahasa kerennya adalah riding of the boat of Allah. Jadi kita terbang di gelombang Allah. Anda lihat, ketika misalnya di tsunami yang survive
bukan bangunan yang sangat besar. Ada hotel yang terpangkat dari saya ke tsunami, ke korban tsunami itu ada beberapa hari setelah itu lihat hotel kita lantai 4, lantai 1-nya habis dia unlock. Tapi ada kapal yang sangat rinci selamat. Mengapa? Dia berada di atas gelombang, mengikuti aja gelombang. Jadi kalau kita bisa mengikuti kehendak Allah, karena kehendak Allah kan pasti terjadi. Jadi kita tinggal numpang di kehendak Allah, itulah yang akan terjadi. Itulah mengapa saya pilih Dinar misalnya sebagai calon uang kita ke depan itu. Satu-satunya uang yang disebutkan di Al-Quran itu adalah dinar. Dan yang sudah terbukti sudah zaman Rasulullah SAW satu dinar dapat membeli kambing korban, sampai sekarang adalah dapat membeli kambing korban. Gitu. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Jadi inilah proses nanti penggalian usaha itu. Anda mulai dari mengumpulkan ide, terus begitu terus gitu, muter gitu. Mengumpulkan ide, diolah dengan intelijen, ide Anda menyatakan apa, ada koleksinya. Kalau kira-kira menyimpang dari kehendak Allah di sini, jangan diinisiasi karena nanti habis-habisan Anda kalau tidak menghendaki seperti perbankan. Allah sudah mengatakan akan dihancurkan. Nah, kita tidak usah terlalu pusingin gitu. Semua yang berbau riba Allah sudah menyatakan pasti dihancurkan. Gitu. Ya, mengapa juga misalnya buat pasar dan sebagainya. Yang bersumber riba dan riba. Karena dihancurkan saja. Kita ikut begitu. Terus kemudian diinisiasi dilakukan dengan istiqamah. Dan insya Allah kita kalau kita mengikuti kehendak. Mungkin Pak Joni menambahkan tadi dan artikel macam ini kita ada 100 lebih menjelaskan. Ya, Pak. Kalau sekedar memperjelas ini maksud saya apakah untuk platform itu ada sebuah komunitas lagi gitu Pak? Tadi kan ketika berbicara inputan ada banyak beberapa investor kita bikin komunitasnya. Terus untuk memasarkannya juga ada sebuah komunitas lagi yang jalan produknya ada. Nah, cara produknya ini ada sebut tadi di manajemen di IT tadi yang di sini. Di sini. Jadi ini ide tahap pertamanya ketika ide dilontarkan, ini ketika didiskusikan, ini proses implementasi ini jalannya. Ya tentu setiap produk kita harus patokan kayak misalnya produk planet beku ini salah satu produk planet ini kita bangun sendiri jaringan pemasaran kita. Jadi nanti inputan apapun jaringan sudah ada kan bukan sudah ada, artinya kita flow bareng. Kita flow bareng, kita cari solusi bareng. Karena satu jalur pemasaran tertentu belum tentu cocok untuk yang lain. Gitu. Jadi itu yang harus kita upayakan. Terima kasih. Jadi yang momennya ya. Kalau ditanya momennya, momentumnya apa itu juga kurang jelas ya. Dalam arti sama seperti gini, ketika sama IT backgroundnya, kapan pertama kali kita bisa pakai komputer? Kalau ditanya kapannya, mungkin kita bingung jawabnya. Kapan ya? Karena tadi ada proses gitu kan. Gitu. Yang kan faknya itu adalah yang ketika pertama kali kita yang tadi dijadi yang pasti implementasinya itu inisiasinya itu waktu kontrak mesti mulainya di situ. Kalau tadi masih muda masih ini itu masih awal-awal ya, masih tataran konsep gitu, masih tataran artificial, belum sampai ke implementasi gitu. Nah, momennya itu adalah gitu. Jadi keberanian kita mengeksekusi